Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini untuk tutorial 1 ya teman-teman. Jadi untuk tutorial pertama ini aku mau bahas terkait materi dan juga persamaan-persamaan yang digunakan untuk impar 2 nih ya. Untuk materi yang pertama ini ada peluru radioaktif ya. Jadi suatu inti itu akan selalu meluruh hingga mencapai kondisi yang stabil atau state yang stabil kayak gitu. Dan apa namanya, ada beberapa jenis peluruhan radioaktif. Nah, itu dibedakan berdasarkan anak atau hasil peluruhan yang dihasilkan dari peluruhan tersebut. Nah, jadi misalkan ada suatu parent atau induk atau inti yang mula-mula ya, yang kondisinya tidak stabil, kemudian dia meluruh menghasilkan inti baru gitu. Inti baru ini dinamakan daughter atau anaknya kayak gitu. Ini inti awal, ini inti akhir. Nah, dari produk peluruhan radioaktif ini menghasilkan juga partikel alfa, beta, dan gamma. Itu tergantung jenis peluruhannya kayak gitu. Kemudian apabila suatu inti meluruh, dia mempunyai probabilitas. Apabila inti meluruh dalam waktu tertentu, probabilitasnya dicari dari persamaan P dt sama dengan lambda dikali delta dikali dt ya. Di sini lambda itu adalah konstanta peluruhan. Itu. Kemudian saat saat suatu inti ada N0 inti gitu yang meluruh, jumlah inti akhirnya berapa pada waktu tertentu. Nah, untuk menghitungnya itu menggunakan N sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda dikali dengan T. Nah, N itu adalah jumlah inti akhir dengan N0 itu jumlah inti awal. Oke, kemudian jumlah inti yang meluruh itu berapa? Nah, jadi kalau buat nyari jumlah inti yang meluruh, itu persamaannya min Dn sama dengan probabilitas dikali inti mula-mulanya. Nah, min di sini karena dia decay ya, jadi jumlah intinya berkurang, kemudian Dn ini ya jumlah inti yang meluruh. Kemudian dikali PDT di sini probabilitas tadi, dikali N itu inti mula-mula. Nah, kita tahu PDT tadi adalah lambda kali delta T, jadi dimasukin aja. Persamaannya menjadi min dn sama dengan lambda dt dikali n. Gitu. Terus, kemudian ada persamaan untuk mencari waktu paruh gitu. Waktu paruh radioaktivitas, yaitu kondisi di saat peluruhan itu jumlah inti akhirnya tinggal separuh gitu. Inti yang meluruh itu setengah mula-mula atau inti akhirnya jadinya setengah mula-mula. Kemudian persamaannya adalah T setengah sama dengan ln 2 dibagi lambda. Ln 2 itu besarnya 0,693 dibagi lambda. Lambda tadi adalah konstanta peluruhan. Kemudian selain waktu paruh itu juga ada waktu hidup rata-rata suatu inti radioaktif. Persamaannya itu adalah 1/, lambda itu. Untuk waktu hidup rata-rata ini bisa juga dicari dari persamaan, misal lambdanya nggak diketahui ya, berarti T sama dengan integral TdN dibagi dengan integral dN. Nah, nanti fungsi dN-nya dimasukin aja.
gitu. Kemudian aktivitas radioaktif atau kecepatan peluruhan atau jumlah peluruhan yang terjadi pada waktu tertentu kayak gitu. Jumlah peluruhan tiap waktu gitu aja. Untuk mencari apa namanya peluruhan tiap waktu itu dari persamaan jumlah peluruhan tadi atau DN sama dengan P dt dikali N, di mana P dt itu tadi adalah lambda dikali dt. Ini ya, dN sama dengan P dt dikali N. P dt sama dengan lambda kali dt. Maka dN per dt atau jumlah peluruhan per waktu itu sama dengan lambda dikali N. Kemudian kan kita juga tahu kalau N itu sama dengan 0, N0 dikali E pangkat min lambda T. Terus lambda dikali N tadi kita juga tahu adalah dN per dt. Kalau N0 berarti dN per dt 0 dikali E pangkat min lambda T. Jadi seperti itu. Nah, itu satuannya becquerel atau peluruhan per detik gitu ya. Atau Becky tulisannya, peluruhan per detik. Nah, untuk satuan aktivitas ini juga biasanya di ditampilkan dalam satuan yang lain itu ada Curie sama Rutherford. Curie itu C, Rutherford itu R. Curie besarnya 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per detik. Kalau Rutherford 10 pangkat 6 peluruhan per detik. Kemudian untuk peluruhan, jenis peluruhan yang pertama itu ada gamma decay. Nah, untuk gamma decay. Di gamma decay ini punya konservasi energi yang seperti ini ya. M0 bintang C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat ditambah E gamma plus TA gitu. Dimana M0 itu adalah massa awal. Kemudian ya M0 bintang itu massa awal, M0 itu massa akhir. Kemudian E gamma itu energi gamma, TA itu energi kinetik dari recoilnya. Kemudian untuk apa namanya? Ini adalah diagram ya. Diagram dari energi gamma di mana mula-mulanya itu M0, kemudian di akhirnya M0 C kuadrat. Jadi selisih energi itu adalah energi gamma. Kalau dari sini ya, kita bisa lihat kan. Kenapa kok nggak ada TA-nya? Karena memang energi recoil itu, kecepatan recoil sangat kecil ya, sehingga diabaikan atau dia tuh memerlukan formula non-relativistik kayak gitu. Jadi untuk mencari recoil itu PA kuadrat per 2 M O kayak gitu. Atau momentum recoil kuadrat per 2 MO. Ini gamma sih ya. Kemudian momentum ini tuh sebanding ya dengan ER. KR kuadrat per 2 MO. C kuadrat. Dan eh ya nilainya itu sangat kecil sehingga TA ini dapat diabaikan. Nah, kemudian dari diagram tersebut bisa dilihat ya teman-teman. Di diagram ini teman-teman bisa lihat E gamma itu sama dengan M0 bintang C kuadrat dikurangi bawah saja ya. Dikurangi
M0 C kuadrat. Tahu kalau C kuadratnya dikeluarin jadi E gamma sama dengan M0 bintang dikurangi M0 C kuadrat. Ya. Kemudian buat konservasi momentum yang terjadi di energi gamma itu ada momentum sinar gamma dan momentum akhir. 0 sama dengan P gamma ditambah P akhir gitu ya. Momentum bukan momentum akhir sih, lebih tepatnya momentum dari inti akhir yang terbentuk kayak gitu. Jadi ini ada partikel gamma sehingga dia mempunyai momentum sinar gamma dan ini inti akhir dia juga mempunyai momentum. Nah, ini M0V itu tuh ya dari energi kinetik tadi ya, kecepatan recoil. Oleh karena itu karena kecil ya tadi, maka ini tetap 0 gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Atau bisa juga ditentukan sebagai gini ya diagramnya. Ini ada P kayak gitu. PA itu P anak atau C ya. Kemudian di gamma apa namanya peluruhan gamma ini juga ada eh, formula untuk mencari dE per dt atau ya, kecepatan ini ya atau energi tiap waktu ya energi peluruhan tiap waktu yaitu 2/3 I kuadrat A kuadrat per C pangkat 3 ya di mana C itu adalah kecepatan cahaya seperti biasa. Terus ada A juga itu adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat atau ya akar ya. Atau ini ya percepatan. Apabila kita menggunakan X itu adalah ya persamaan simpel harmonik X0 cos omega T dan amplitudonya atau R-nya itu memenuhi R kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, kita biasanya dapat A itu sebesar R omega kuadrat cos omega T. Nah, di sini kita bisa substitusi ke persamaan eh, radiasi energi atau energi per waktu ya, sama dengan E kuadrat R kuadrat cos omega T R, bentar, R omega kuadrat cos omega T per Kc pangkat 3. Ini A-nya dikuadratkan. Kemudian energi apa radiasi rata-rata
Itu mendekati E kuadrat, R kuadrat, omega pangkat 4. Kemudian dikali cos kuadrat omega T per 3C kuadrat. Ya, karena rata-rata kita mengambil nilai cos itu yang paling itu ya, rata. Misal kalau cos itu kan seperti ini, teng, teng, teng. Nah, untuk simpangan sudut kecil ya, atau dia cenderung rata atau lurus itu kan sudut kecil, cos itu mendekati 1 gitu ya. Oleh karena itu, di rata ini kita samakan cos di sini itu dengan 1. Sehingga DR rata, DE per dt itu sama dengan E kuadrat, R kuadrat, omega kuadrat per D. Atau ini mendekati. 3C kuadrat. Oke, kita samakan ini sehingga persamaannya menjadi 0 lambda sama dengan E kuadrat R kuadrat omega pangkat 4 3 per 3 C pangkat 3. Kemudian lambdanya kita bisa dapat E kuadrat R kuadrat omega pangkat 4 per 3C kuadrat dikali H0. Nah, di sini kita tahu bahwa omega itu sama dengan 2pi F atau 2pi no ya. Ini frekuensi. Kemudian tinggal dimasukin aja lambda E kuadrat R kuadrat 2 pangkat 4 ya 2pi pangkat 4 kali kan 0 pangkat 4. Ini ada 3C kuadrat H0. Di sini ada 0 dan 0 bisa coret-coret. Terus kita juga tahu bahwa H itu sama dengan H per 2pi. Sehingga di sini lambda sama dengan E kuadrat R kuadrat. Ini 2pi-nya aku taruh bawah, jadi 2pi pangkat 3. Ya, ini 0 pangkat 3. 3C kuadrat H bar. Di sini kita ubah jadi bentuk E sama dengan H. Kuadrat R kuadrat 2pi pangkat 3. Biar untuk menghilangkan 2pi ini kita ubah H di sini jadi H bar juga ya. 0 pangkat 3 per 3C kuadrat H bar. Nah, ini dikalikan E pangkat 3 per H pangkat 3 0 pangkat 3. Ini kan sama ya. H pangkat 3 0 pangkat 3 sama dengan E pangkat 3. Terus di sini dicoret, kemudian ini ada 2pi pangkat 3 dan H bar pangkat 3, sehingga di sini jadi E kuadrat R kuadrat E pangkat 3 per 3 H bar pangkat 4 C pangkat 3. Tapi cuma 3 ya? Dia dapatnya cuma 3 kan? Dan sehingga ini adalah lambda ya, atau konstanta peluruhan dari gamma.
Nah, energi di sini juga energi gamma. Kemudian di gamma itu juga ada paritas ya. Itu harus memenuhi persyaratan pi atau paritas ya. I itu sama dengan min paritas F. Nah, oleh karena itu, momentum angular atau I dari I dikurangi IF itu sama dengan plus minus 1 atau 0. Dan dia juga tidak sama dengan 1. IF, I1, II tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Kemudian ada juga klasifikasi peluruhan gamma. Untuk menentukan jenis
peluruhan itu tuh kita menggunakan persamaan ini. Persamaannya ada yang pertama PI sama dengan PF ya dikali dengan PR. Berarti ini kan PI sama dengan min PR gitu ya. Berarti nilai PR ini adalah ada dua min satu atau plus satu. Hanya untuk menentukan dia positif atau negatif. Kemudian persamaan yang kedua itu ada II sama dengan IF ditambah LR, di mana hubungan untuk mencari LR ini itu berhubungan dengan BR. BR itu sama dengan min 1 pangkat LR untuk electric multiple radiation. Kemudian kalau buat magnetik itu PR-nya sama dengan min 1 pangkat LR. Nah, klasifikasinya itu pada tabel ini. Jadi kalau eh, L1-nya itu LR-nya itu 1, PR-nya min 1, dia masuk ke electric dipole atau E1 jenisnya. Kemudian kalau LR-nya 1 tapi PR-nya plus 1, dia jadi magnetik dan seterusnya. Kemudian untuk mencari yang dominan, decay atau peluruhan yang dominan, jenis peluruhan gamma yang dominan, itu menggunakan lihat state awalnya. Kalau dia di positif 2, akhirnya di 0 positif, yang dominan adalah E2 atau electric quadruple. Dan seterusnya, ini untuk lihatnya di grafik kayak gitu ya. Kalau ini ya kita lihatnya berdasarkan LR dan juga PR. Kemudian apa lagi ya? Selanjutnya ke peluruhan selanjutnya itu ada peluruhan gamma. Peluruhan alfa.
Untuk peluruhan alfa, itu yang pertama ada konservasi energi juga. Dan PC kuadrat sama dengan M aksen D. C kuadrat ditambah TD ditambah M aksen ditambah T alfa. Kemudian M alfa aksen itu adalah ini kurang C kuadrat ya. Kita partikel alfa kemudian untuk yang D ini tuh yang massa anak ya. Ini TD itu berarti energi kinetik recoil anak. Kalau P itu massa induk atau parent. Ini TA itu ya berarti Eka partikel alfa. Oke, jadi ini persamaan konservasi energi dari peluruhan alfa. Nah, untuk diagram energinya, di awalnya MPC kuadrat, ini ada MD ditambah MA, M alfa ya, C kuadrat. Kemudian untuk diagram grafiknya itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau dia belok ke kiri, teng, alfa sama dengan T alfa ditambah TD. A, Z. Jadi A-4, Z-2. A-4, Z-2 karena memang partikel alfa itu helium, helium ya. Helium yang memiliki nomor massa 4 dan nomor inti 2. E2 sini 4 kayak gitu. Oleh karena itu ini nomor massa anaknya itu -4. Kemudian nomor atom dari anaknya itu dikurang 2. Kalau dilihat dari apa namanya ya, XY, kalau ada X mempunyai Z, N, I, A, nah ini Z-nya jadi -2, Y inti baru, dan -2, A-4 ditambah HE. Di sini itu energi peluruhan alfa ya, kayak tadi.
Beda, jadi QA aja. Energi peluruhan alfa. Untuk energi peluruhan alfa itu gampangnya QA sama dengan MD ditambah alfa dibagi MD dibagi T alfa atau energi kinetik. Kemudian nilai ini tuh mendekati A per amin 4 kali T alfa. Untuk apa namanya kinetik atau momentum ya P adalah P deltanya. Dia juga punya T delta. Di sini PA T. Konservasi energi, konservasi momentum ya. Untuk memenuhi persamaan ya sama 0 sama dengan PD tambah PA. Ya, di sini untuk energi peluruhan alfa
Di persamaan ini, kita juga bisa lihat dari negatif dari ini ya, seperti yang tadi di alfa sama dengan MP C kuadrat dikurangi MD ditambah M alfa C kuadrat, atau C kuadratnya bisa dikeluarin, berarti MP min MD ditambah M alfa kali dengan C kuadrat. Selanjutnya untuk beta 3 itu hasil penelitiannya atau hasil 3-nya itu adalah positron. Dia merupakan penemuan yang menghasilkan positron. Positron itu kalau positif atau kalau yang negatif berarti kemudian karena ada positron sama elektron berarti ada dua jenis beta 3 atau peluruhan beta. Nah, yang positif berarti menghasilkan positron. Z Z-1 beta positif. Nah, di situ proton itu kelebihan muatan sehingga dia memancarkan neutron dan positron dan yang kemudian untuk yang negatif ditambah X0 menghasilkan satu plus beta. Nah, di sini neutron yang muatan yang berlebih, muatan yang lebih besar, sehingga memancarkan efek negatif plus anti-neutron. Kemudian untuk kelestarian atau konservasi energinya sama ya, F bareng C kuadrat sama dengan M delta C kuadrat tambah M plus C kuadrat. Untuk kelestarian momentumnya juga sama.
beta ditambah T tutup sama dengan 0. Kemudian untuk energi kinetik, nah itu juga sama, EK atau T. E sama dengan P kuadrat per 2M. Kalau D berarti ya D juga. DMD sama dengan MB. Ya, untuk energi kinetik alat, energi kinetik aku tulis di sini. Kalau untuk yang elektron, PE itu sama dengan dari persamaan konservasi momen energi, berarti M leren C kuadrat kuadrat WTD. Tadi kita tahu TD ya, sama dengan ME per MD, ITE. Seperti yang gamma tadi juga ya. MD itu kan jauh lebih besar daripada ME pastinya. Nilai dari TD itu sangatlah kecil. Oleh karena itu, eh, suku TD di sini itu bisa diabaikan. String kinetik elektron di sini itu adalah MP P kuadrat min MD. P kuadrat min MEC kuadrat. Oke, itu sebenarnya merupakan positron atau elektron dari inti atom. Itu ada dua, pertama positif sama yang kedua yang negatif. Nah, untuk persamaannya seperti ini ya.
Satu ITX jadi sama beta. Kemudian di sini menunjukkan reduksinya negatif. Untuk yang negatif juga demikian menghasilkan emisi yang rendah. Konservasi energi ini kan hanya berlaku untuk yang paparan putar dengan elektron aja ya, belum neutrino. Nah, ini bisa ditambahkan neutrino. Itu kalau elektron bagi api neutrino ya. Nah, ini tergantung hasilnya. Kemudian pelestarian momentum ini juga jadi berubah ya. Ini ditambahkan yang neutrino atau anti neutrino. Dimana awalnya kalau untuk keseluruhan alfa itu hanya produk dan juga inti akhirnya. Ini kalau untuk yang beta, agar dia seimbang nilai spinnya ditambah yang neutrino. Kinetik ya. Energi kinetik itu peluruhan beta juga menghasilkan energi kinetik recoil dari inti baru. Yang persamaannya juga menggunakan non-relativistik P kuadrat per 2M. Itu sangat kecil ya. Sehingga diperoleh ME per MD dikali TE. Kemudian dari persamaan energi ke konservasi energi tadi, M paren C kuadrat min MDC kuadrat min MEC kuadrat itu merupakan TE. Apabila TD-nya diabaikan karena TD itu adalah ME per MD dikali TE. Karena MD itu jauh lebih besar dari ME, maka pastinya TD itu jauh lebih besar daripada TE gitu. Sehingga suku TD itu dapat diabaikan. Sehingga untuk mencari energi kinetik dari elektron atau partikel beta itu adalah MPC kuadrat min MDC kuadrat min MEC kuadrat. Untuk penurunan beta positif. Z A di Z-1 A plus beta positif ditambah neutrino. Di sini kita bisa peroleh M massa induknya M parent itu adalah Z sama dengan parent aksen ditambah Z M elektron. Untuk massa anak MD Z-1 sama dengan MD aksen Z-1 ditambah Z-1
kali massa elektron. Untuk setiap massa dan juga tenaga tadi kan udah ya samaannya adalah md kuadrat sama dengan d kuadrat ditambah m beta d kuadrat kemudian ditambah TD ditambah T beta tambah T neutrino. Karena MP itu sama dengan MP Z ditambah ZME, ya tinggal disubstitusikan berarti MP. Kan berarti MP dikurangin ZME. Sama dengan kalau untuk MD aksen berarti MD. Satu ditambah M beta. Beta itu sama kayak ME ya. ME C kuadrat ditambah PD itu tadi karena kecil bisa diabaikan. Kemudian ditambah TE ditambah T0. Oke, setelah itu kita bisa keluarkan ini MPC kuadrat sama dengan ZME C kuadrat sama ME sama dengan MD Z min 1 C kuadrat min Z min 1 ME C kuadrat ditambah MPC kuadrat ditambah TE T0 sama dengan Z min 1 C kuadrat ditambah Z C kuadrat min Z C kuadrat ditambah C kuadrat plus TE plus T0 bisa dieliminasi sehingga konservasinya MP C kuadrat sama dengan MD ditambah 2ME C kuadrat plus TE plus D0. Min satunya terlewat. Berarti MPZ D kuadrat DZ min 1.
Oke, lanjut. Jadi, untuk kelestarian massa dan tenaga atau kelestarian energi, persamaan dari peluruhan beta itu seperti ini ya, MP ZC kuadrat sama dengan ya MD dikali Z min 1 C kuadrat ZM Z ditambah Z ini 2 ya, ditambah 2 ME C kuadrat plus TE plus T neutrino. Kemudian untuk Q peluruhannya atau energi peluruhan beta itu memenuhi di beta sama dengan MP kurangi MP dikurangi MD min 2ME C kuadrat. Ya. Oke, lanjut selanjutnya. Untuk Q atau energi peluruhan beta itu berarti memenuhi awal dikurangi akhir. Awalnya itu kan MP atau massa parent, mass of parent. Massa induk dikurangin massa anaknya atau daughter min 2 ME kali C kuadrat di persamaan ini. Kemudian untuk cara terjadinya peluruhan itu berarti massa ini harus lebih besar dari ini. Maka MP harus lebih besar dari MD tambah 2 ME. Kemudian untuk kemudian untuk yang peluruhan beta negatif ini persamaannya dari inti X yang punya nomor massa A, nomor atom Z berubah menjadi inti akhirnya Z plus 1 nomor massanya tetap, kemudian menghasilkan partikel beta negatif ditambah neutrino, anti neutrino. Kemudian untuk massa intinya itu kan Z, MPZ sama dengan MP aksen Z ditambah MEZ, ME dikali Z. Nah, ini adalah ME yang menyeluruh ya. Kemudian untuk yang massa partikel anak itu MD, kemudian jadi bertambah 1 ya, Z plus 1. Ini MD aksen Z plus 1 ditambah ME juga dikali Z plus 1.
Nah, kemudian dari kelestarian energi yang ini, kita substitusi nilai MP aksen sama MP aksen juga seperti yang di peluruhan beta positif. Ya. MP aksen itu merupakan MP dikurangin ZME, kemudian MD aksen itu adalah MD min Z plus 1 dikali ME. Kemudian ini MP C kuadrat sama dengan ZMEC kuadrat ditambah MDC kuadrat ditambah minus ya ini. Minus ZMEC kuadrat minus MEC kuadrat ditambah TE plus T0. Nah, ini kita bisa eliminasi Z kali MEC kuadrat. Oh iya, ini MEC kuadratnya belum ketulis ya. Plus MEC kuadrat ini juga bisa dieliminasi. Sehingga diperoleh persamaan kelestarian energi dari peluruhan beta negatif sama dengan MPC kuadrat sama dengan MDC kuadrat ditambah TE plus T neutrino. Ini lebih tepatnya TE negatif dan anti neutrino. Gitu. Sehingga energi peluruhannya ya, si beta negatif adalah ini MP dikurangin MD dikali C kuadrat. Atau kalau dinyatakan dalam T, berarti I beta negatif sama dengan T elektron ditambah T neutrino. Karena ini ya, MP min MDC kuadrat sama dengan TE plus T neutrino. Jadi ini kan sama dengan QB. Maka ini juga Q beta negatif. Itu adalah ini maksimum. Bahan maksim. Ya, ini juga berlaku buat yang ini ya, beta positif. Tulis positif, berarti ini Q beta positif sama dengan ya sama ya TE ditambah T0 juga. Ya, sama dengan TE max. Oh ya, tadi harusnya positif. Ya. Harusnya disama dengan TE dulu. Ya, jadi seperti ini untuk energi peluruhan beta. Jadi beta positif dan juga yang negatif.
Jadi syarat peluruhan, kalau dari energi peluruhannya seperti ini, maka syarat peluruhan beta negatif itu MP atau massa parent itu harus lebih besar dari sedoternya. Itu peluruhan beta. Konstanta peluruhan beta ini diperoleh dari integral 0 sampai apa ya ini? PE max ya kalau nggak salah ya. PE max activity fungsi PE dPE. Ya, kemudian persamaan ini. Jadi integral dari 0 sampai ini nu 0f fungsi ZD dan efisiensi dikali efisiensi kuadrat ya WO min W kuadrat D efisiensi kalikan M aksen dikuadratkan M0 pangkat 5 C pangkat 4 per 2 Pi pangkat 3 H per pangkat 7. Nah, untuk efisiensi di sini itu menggunakan persamaan PE atau momentum E dibagi dengan M0 dikali C. Dan ini efisiensi 0 itu sama dengan PE momentum E max per M0 dikali C. Dan W di sini itu bukan WO ya, tapi W itu adalah total energi tereduksi adalah W per M0 C kuadrat, di mana W itu sama dengan energi kinetik dari elektron atau partikel beta dibagi M0 C kuadrat, sehingga W itu T ditambah ya mula-mulanya juga ya M0 C kuadrat atau TE per M0 C kuadrat ditambah 1. Kalau W mula-mulanya maka ya bedanya mula-mula itu ada maksimumnya itu ya, berarti TE max per M0 C kuadrat plus 1. Sehingga persamaan konstanta peluruhan beta di sini peroleh ini fungsi ZD dan W0 dikali M aksen kuadrat kali M0 pangkat 5 C pangkat 4 per 2 Pi pangkat 3 H per pangkat 7. Di mana F ini adalah fungsi yang apabila diplot itu menghasilkan ya, seperti ini ya, menghasilkan grafik ini, and then persamaan F itu F fungsi ZD W0
Dan hubungannya dengan M itu F fungsi ZD W0 kalau dikalikan dengan waktu paruh itu sama dengan T0 per M kuadrat, di mana T0 nya itu mendekati 6 sekon, sehingga M di sini itu adalah dibagi dengan G. Oke, seperti ini ya untuk yang konstanta peluruhan beta. Oke, selanjutnya ada tangkapan elektron. Dengan persamaan tangkapan elektron ini itu adalah X, suatu inti Xn A plus E kurang menjadi Y, N plus 1 AZ min 1 plus neutrino. Jadi tangkapan elektron itu adalah proses peluruhan inti dengan elektron, atau di mana si elektron ini ditangkap oleh inti gitu ya. Peluruhan inti dengan elektron sehingga menyebabkan pembentukan neutrino dan juga mengubah proton di inti menjadi neutron, karena tadi ada elektron dari orbital yang ditangkap. Jadi kalau untuk tangkapan elektron ini, elektron pada orbital itu akan berkurang. Misalkan ini ya, ini ada orbital, kemudian ini intinya. Pasti sekalian ya, ini ada elektron. Ya, kalau di dalam ada 2. Kemudian ini ada berapa? 6 ya. Terus kalau yang 3 itu berarti SPD 10 ya. Cuman ya karena dari 3 doang aku kasih aja 2 gitu ya. Terus berarti nanti kalau ada proses tangkapan elektron, nah ini kok nggak ikut ya?
Itulah dari yang kiri, ntar aku tambahin dulu. Nih. Nah, elektron terluar itu ya, dia bakal menumpuk yang ada di sini inti, sehingga terjadi peluruhan. Sehingga elektron terluarnya ini hilang. Eh, bisa. Ya, anggap aja ini hilang, terus jadinya elektron terluarnya tinggal satu aja. Nah, ini mengakibatkan inti aksen jadi nomor atomnya jadi -1. Kemudian menghasilkan juga neutrino. Terus untuk ya, hukum kelestarian energi dari proses tangkapan elektron ini, misalnya ini awalnya parent ya, ini parent, ini daughter, maka mPc kuadrat sama dengan mdc kuadrat ditambah energi peluruhan tambah T neutrino. EP ini, oke sorry, jadi untuk yang EP ini tuh bukan energi peluruhan, tetapi energi recoil. Jadi tiap terjadinya peluruhan selalu ada energi recoil dari eh, anak atau daughternya. Dan ini nilainya kecil ya seperti biasa. Atau biasanya kan sebutnya itu TD gitu ya. Energi kinetik recoil dari anak. Terus sehingga reaksi ini bisa dituliskan menjadi seperti ini. mPc kuadrat sama dengan mdc kuadrat ditambah Teno. Sehingga Q reaksi atau tenaga peluruhan ini aja ya, energi papan elektron LOHU Palupi QTE menyebutnya itu sama dengan mPc kuadrat min mdc kuadrat min EB dengan EB-nya diabaikan atau mendekati 0. Nah, untuk TV mungkin dia juga kecil juga ya, karena emang neutrino itu partikel yang tidak bermassa atau massanya itu sangat-sangat kecil. Oke, terus untuk peluruhan peta ini juga ada klasifikasinya.
Dari kalau peluruhan beta ini memenuhi momentum sudut dari P sama dengan ID ditambah L beta ditambah S beta. Kemudian untuk paritasnya itu memenuhi P. P sama dengan min 1 pangkat L beta dikali dengan PD. Nah, kemudian apabila nilai S beta itu sama dengan 0, itu merupakan peluruhan Fermi. Kalau nilai S beta sama dengan 1, maka dia peluruhan Gamow-Taylor. Dan kalau L beta sama dengan 0, peluruhan diizinkan. Kalau L betanya sama dengan 1, berarti terlarang pertama. Kalau L beta sama dengan 2, ini terlarang kedua. Contohnya ini. E62 paritasnya positif. Itu menjadi Li36 positif juga. Nah, untuk yang paritas itu kan pi parent sama dengan min 1 pangkat L beta PD. Nah, pi parentnya itu ini plus sama dengan min 1 pangkat L beta plus. Oleh karena itu, pastinya 1 sama dengan min 1 pangkat L beta. Sehingga berapa yang dipangkatkan hasilnya 1? Apa yang min 1 pangkat berapa yang hasilnya 1? Maka ini harus pangkat 0 kan? Apapun yang dipangkat 0 hasilnya 1. Oleh karena itu L betanya sama dengan 0. Kemudian untuk nyari S beta itu IP sama dengan ID tambah LB plus SB. Nah, I parent itu tuh ini. Kemudian untuk ID itu 1 ini. 0 sama dengan ID-nya 1 ditambah L betanya 0 ditambah SB. Nah, SB itu kan min 1 ya. Tapi SB di sini itu kan memang vektor gitu. Jadi kalau nilai dari itu sendiri, SB-nya berarti 1. Nah,
terdapat LB0 itu adalah peluruhan diizinkan. Kemudian SB1 itu Gamma Teller. Berarti jenis peluruhan tersebut dengan Gamma Teller gitu.